Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan Islam tentu tidak bisa lepas dari negeri Serambi Mekah, yakni Aceh Darussalam, daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan Kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Pada abad ke-7 para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai, kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mugayatsya dengan ibu kotanya di Bandar Aceh Darussalam atau yang sekarang disebut dengan Aceh Darussalam. Aceh lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera hingga ke Semenanjung Malaka. Aceh juga sering disebut sebagai negeri para wali dan ulama besar Indonesia. Banyak ulama masyhur yang kiprahnya sangat berpengaruh. Para ulama di Aceh sangat dihormati karena dianggap sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam dan ilmu syariah. Salah satu ulama besar yang sangat berpengaruh di Aceh adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau lahir di Singkil, Aceh pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili untuk tarekat Syatariyah Ahmad Al-Kusyashi adalah salah satu gurunya. Nama Abdul Rauf muncul dalam silsilah tarekat dan ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan Syatariyah di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang menulis terjemahan dan tafsir Al-Quran ke bahasa Melayu atas karya Al-Baidawi berjudul Anwar et-Tanzil wa Asrar et-Ta'wil, yang pertama kali diterbitkan di Istanbul, Turki pada tahun 1884. Asyumardi Asra juga menyatakan bahwa banyak karya-karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya, diantaranya adalah Mirat al-Tulab fi Tashil Mawais al-Badirifat al-Ahkam al-Syariyah li Malik al-Wahhab, karya di bidang fikih atau hukum Islam, yang ditulis atas permintaan Sultanah Safiyatuddin. Terjemahan hadis Arba'in karya Imam Al-Nawawi, ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Mawais al-Badi, berisi sejumlah nasihat penting dalam pembinaan akhlak. Dan masih banyak lagi karya-karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang merupakan putra dari Syekh Ali Al-Fansuri, belajar ilmu agama dari ayahnya sendiri. Beliau kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, beliau pergi menunaikan ibadah haji. Dan dalam proses pelawatannya beliau juga belajar ilmu tarekat Syatariyah dari Imam Al-Qusasi. Imam Al-Qusasi sendiri adalah murid langsung dari Imam Al-Qurani di Masjid Nabawi Kota Al-Madinah Al-Munawwaroh. Beliau diperkirakan kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah atau 1662 Masehi. Setibanya di Aceh beliau diangkat oleh Sultanah Safiyatuddin menjadi mufti. Beliau juga mengajarkan serta mengembangkan tarekat Syatariyah yang diperolehnya. Banyak dari murid beliau yang menjadi ulama terkenal, di antaranya Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, Syekh Nur Kodim Al-Baharudin dari Jagat Besemah Libak Semende Panjang, Sumatera Selatan, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Syekh Abdul Rauf Singkili wafat pada tahun 1693.
Di usia 73 tahun, beliau dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Dejah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Hingga kini, makamnya banyak dikunjungi peziarah dari berbagai tempat di Nusantara dan mancanegara saat berkunjung ke Aceh. Bahkan makamnya dijadikan wisata religi. Sahabat seiman, pelajaran apa yang dapat kalian pelajari dari kisah Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.